Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan juga selamat datang di video presentasi tugas UTS kami. Video ini dibuat sebagai bagian dari pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah strategi analisis data. Dalam tugas ini kami diminta untuk berperan sebagai konsultan bisnis yang membantu salah satu UMKM di Yogyakarta yang masih memiliki kendala ataupun keterbatasan dalam hal pemasaran dan juga pemanfaatan teknologi digital. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Mas Algi Vario, kemudian Faza Adiba Amajid, Mas Aufa Helga Ramdhani, dan yang terakhir yaitu Mas Galih Toko. Di sini tim kami memilih sebuah UMKM kuliner, yaitu Soto Betawi Bojo Siem, sebuah usaha rumahan milik Ibu Eni yang menyajikan cita rasa soto Betawi otentik bagi para perantau maupun masyarakat lokal di Jogja. Melalui analisis perilaku konsumen, pemetaan kompetitor, dan juga penyusunan strategi kampanye yang relevan, kami berupaya membantu Ibu Eni agar usahanya dapat berkembang lebih baik dan juga menjangkau lebih banyak pelanggan. Dan berikut adalah hasil analisis dan rekomendasi strategi yang telah kami susun. Baik, tapi sebelum itu, izinkan saya menjelaskan tentang brand ini terlebih dahulu. Soto Betawi Bojo Siem ini adalah usaha kuliner milik Ibu Eni yang menghadirkan cita rasa soto Betawi autentik di tengah kota Yogyakarta. Warung ini berlokasi tepatnya di Jalan Babaran nomor 93, Warung Boto, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Soto Bojo Siem ini ditujukan awalnya untuk para perantau asal Jabodetabek yang merindukan masakan rumah mereka. Namun seiring waktu berjalan, peminat soto Betawi ini semakin luas, mulai dari mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat lokal yang mungkin penasaran atau memang sudah familiar dengan rasa soto Betawi ini. Dengan harga yang terjangkau, rasa yang enak dengan bumbu otentik, dan suasana warung yang nyaman sekaligus pelayanan yang ramah, soto Betawi Bojo Siem ini terbukti bisa menjadi pilihan kuliner yang diterima berbagai kalangan di Yogyakarta. Baiklah, yang selanjutnya yaitu latar belakang dari soto Betawi Bojo Siem ini yang berawal dari perjalanan hidup Ibu Eni yang baru kembali ke Yogyakarta setelah bertahun-tahun bekerja di Karawang. Pada saat itu, situasi sedang sulit karena masa pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi melemah dan banyak pekerjaan terhenti. Dalam kondisi ini, Bu Eni bingung ingin melakukan usaha apa dan akhirnya memutuskan untuk mencoba membuka bisnis makanan rumahan. Awalnya, Ibu Eni itu menjual berbagai jenis makanan seperti snack-snack pasar, kemudian soto bening, dan yang terakhir yaitu soto Betawi. Dan setelah berjalan, ternyata soto Betawi lah yang paling diminati dan mampu bertahan hingga saat ini karena rasanya yang otentik, serta kompetitor yang bisa dikatakan masih sangat sedikit ya kalau di wilayah Yogyakarta ini. Dan tapi sayangnya karena keterbatasan pemahaman teknologi, Soto Bojo Siem ini belum aktif di platform digital dan penjualan online, sehingga peluang promosi belum maksimal, hanya bisa berjualan secara online di warungnya. Dan disinilah peran kami sebagai mahasiswa ilmu komunikasi dalam tugas UTS ini menjadi kesempatan bagi kami untuk berlatih langsung menjadi konsultan bisnis UMKM yang membantu Bojo Siem ini berkembang dengan menganalisis kondisi lapangannya, merumuskan strategi, dan memberikan rekomendasi yang bisa diterapkan secara langsung oleh pelaku usaha ini. Dan untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang berikut ini. Kemudian bagian analisis tren. Menurut grafik di atas, peminat dari soto Betawi sendiri di kota Yogyakarta tergolong cukup tinggi. Terbukti, Wates mendapat peringkat 1 dalam pencaharian, kemudian disusul oleh Yogyakarta dan juga Sewon. Walaupun dalam seminggu terakhir, peminat dari soto Betawi sendiri mengalami penurunan pencaharian. Kemudian untuk segmentasi dan perilaku konsumen. Untuk kategori demografis, segmentasinya adalah mahasiswa berusia 18 hingga 25 tahun. Kemudian ada juga pekerja yang berusia 25 hingga 40 tahun. Untuk kategori geografis sendiri, yaitu adalah konsumen yang berdomisili di area UIN, UAD, dan Umbul Harjo. Untuk kategori psikografis, yaitu adalah
untuk rindu masakan rumah dan juga suka kuliner tradisional. Kemudian ada juga konsumen yang mencari rasa otentik serta unik. Untuk kategori terakhir, yaitu perilaku, yaitu segmentasinya sendiri adalah untuk makan siang ataupun malam. Kemudian ada juga untuk pembeli yang mencari karena mendapat rekomendasi dari mulut ke mulut. Yang terakhir adalah konsumen yang mencari harga yang ekonomis. Kemudian adalah bagian tujuan kampanye. Yang pertama adalah memahami perilaku konsumen soto Betawi di Yogyakarta, terutama untuk para perantau. Yang kedua adalah mengidentifikasi kompetitor sejenis untuk melihat posisi Baja Siem di pasar. Yang ketiga adalah merancang strategi komunikasi yang mudah diterapkan oleh UMKM dan relevan dengan target pasar. Yang terakhir adalah untuk membantu Baja Siem meningkatkan awareness di lingkungan Jogja sebagai pilihan kuliner Betawi dengan rasa otentik dan juga harga terjangkau. Baik, selanjutnya ada data kompetitor. Dari yang kita ketahui bahwasanya ada 3 kompetitor dari soto Betawi Baja Siam ini. Yang pertama ada Sop Iga dan soto Betawi Betia. Yang kedua ada Dapur Betawi. Yang ketiga soto Betawi dan ayam kremes Bang Ijal. Nah, yang pertama Sop Iga dan soto Betawi Betia ini berlokasi di Jalan Profesor Dr. Supomo nomor 10 Warung Boto. Ini tentu saja soto Betawi ini nggak terlalu jauh dengan soto Betawi Baja Sim nih, sehingga menjadi kompetitor yang lumayan ketat atau kompetitor yang perlu diawasi dari soto Betawi Baja Sim ini. Dan itu sudah terbukti dari Ibu Eni itu sendiri, bahwasanya Ibu Eni sendiri merasa bahwasanya soto Betawi Betuya ini merupakan kompetitornya dari soto Betawi Baja Sim ini. Karena apa? Setelah kita analisis, eh, soto Betawi ini dia memiliki kelebihan, yaitu varian menunya yang bermacam-macam. Dari namanya aja sudah sop iga dan soto Betawi Butia. Berarti unggulan menu mereka itu bukan hanya di soto Betawi, tetapi di sop iganya juga. Nah, hal tersebut dibuktikan dari ulasan yang telah kami lihat, bahwasanya di situ banyak sekali dari pengunjung sana yang menilai bahwasanya sop iganya enak, soto betawinya juga pun enak gitu. Dan memang kebetulan lokasinya itu di dekat kampus, dekat kantor, contohnya seperti kampus UTY atau Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, selain itu juga soto iga dan soto betawi Mutia ini kelebihannya itu dia juga bisa pesan lewat online seperti GoFood gitu, sehingga itulah menjadi kekuatannya mereka, kelebihan mereka, dan menjadi kelemahan atau Betawi Baja Sim tersebut. Dan itu sudah lama, tapi kayak belum satu Betawi ini sudah lama, jadi orang-orang tuh sudah mempunyai strategi yang bagus terhadap, mempunyai branding yang bagus terhadap soto Betawi itu sendiri. Nah, tapi soto Betawi ini kekurangan, yaitu di soto Betawi ini bukanlah menu unggulan, karena dari berbagai review, berbagai ulasan, ada satu ulasan yang menilai bahwa soto Betawinya ini kurang gurih katanya, kurang gurih, dan harganya juga lebih mahal dari soto Betawi biasa tersebut. Harganya 20.000, dan itu hanya satu menu saja soto Betawi tersebut, dan tidak banyak variasi lainnya lagi. Nah, selanjutnya komentar kedua yaitu Dapur Betawi. Dan namanya Dapur Betawi di situ berlokasi di Jalan Balirejo, Mujamuju, Kecamatan Umbaharjo, Kota Yogyakarta. Nah, di situ menunya tuh nggak cuma satu Betawi aja, ada nasi ayam juga. Bahkan Dapur Betawi ini brandingannya sangat ke cateringan gitu, ke pesanan buat event-event gitu. Nah, makanya itu tuh kelebihannya yaitu dia memiliki opsi pesanan online juga. Dia memiliki akun sosial media Instagram juga, yang dimana isinya promosi bahwasannya dia tuh bisa pesanan buat event-event nasi box gitu-gitu. Lokasinya juga strategis, dekat kampus, dekat sekolah SDN Baliarjo gitu. Nah, dan juga itu menjadi kelemahan mereka, yaitu
tempat dia sangat kecil, sehingga lebih nyamannya pembeli itu nyamannya beli online bukan tempat langsung. Karena kalau beli tempat langsung, kalau tempatnya kecil seperti rumahan saja, yang dimana ya cuma 1-2 pelanggan saja, jadi mana tuh kurang worth it untuk orang yang datang makan sana rame-rame menikmati suasana di sana. Selain itu juga, konten media sosial ini tidak mengunggulkan soto Betawi tersebut, malah mereka mengunggulkan menu-menu lain seperti nasi ayamnya yang enak dan cocok untuk pemesanan event-event online dan sebagainya. Terus konten media sosial juga yang nggak cuma kayak wah tentang soto Betawi, tetapi cuma promosi tentang cateringnya mereka gitu loh. Nah selanjutnya, soto Betawi dan ayam kremes Bang Ijal yang berlokasi di Gedong Kuning, Rejo Winangun, Kota Gede, Yogyakarta. Nah, dari namanya aja seperti tadi, Shop IG Soto Betawi Mutia, dia bukan cuma hanya menjual soto Betawi saja, tetapi ayam kremes juga. Ayam kremesnya juga unggul juga. Bahkan di ulasan tersebut, orang-orang pada menilai ayam kremesnya yang enak, yang menjadi unggul malah karena ayam kremesnya bukan soto Betawinya. Nah, itulah jadi kelebihannya mereka. Dia bukan cuma hanya menjual soto Betawi saja, tetapi menjual ayam kremes sehingga orang-orang tidak harus memesan soto Betawi aja, tetapi bisa menu-menu lainnya seperti tadi ayam kremes dan ayam lainnya. Nah, dia juga memiliki akun media sosial Instagram juga gitu, walaupun akun ini tidak terlalu berjalan dan terlalu tidak aktif untuk promosi kontennya, khususnya untuk soto Betawi. Dan dia juga ada opsi pemesanan online yaitu GoFood, dan lokasinya di Jalan Besar Gedong Kuning, dimana itu strategis untuk orang yang sedang berpergian, yang sedang kerja kantor ke kampus, ataupun lainnya yang sedang jalan jauh bahkan, atau orang-orang pengunjung dari luar kota yang lewat sana, bisa menarik mereka semua itu. Nah, kekurangannya apa? Warung soto Betawi dan ayam kremes Bang Ijal ini, dia itu tidak fokus ke soto Betawinya, bahkan malah ayam kremesnya. Terus juga dia itu memiliki rasa yang standar-standar aja menurut ulasan, dan harganya tuh tergolong lebih mahal dibanding soto Betawi Bajasim itu. Terus juga calon pembeli ini biasanya kan kalau ingin memesan makanan, mau makan, mereka pasti akan mencari di mana warung makan tuh yang sesuai dengan yang diinginkan. Contoh seperti misalkan kita ingin soto Betawi, nah tentu saja pembeli akan mencari soto Betawi dengan keyword soto Betawi, yang dimana dia akan mengutamakan warung yang benar jual khusus soto Betawi saja gitu loh, bukan yang kayak soto Betawi dan kremes Bang Ijal ini, yang dimana itu bisa nyasar juga ke orang yang nyari ayam kremes, ayam soto Betawi, sehingga itu tidak menyasar kepada calon pembeli yang benar suka soto Betawi gitu loh, dan yang sana belum tentu saja beli soto Betawi gitu. Media dan aktivasi. Berdasarkan data atau riset kecil yang telah kami lakukan di website Brand24, kami memutuskan untuk menggunakan beberapa media dalam membranding UMKM yang telah membantu kami untuk menyelesaikan tugas-tugas dari matkul ini. Yang pertama ada Instagram. Di Instagram tersebut kami akan mengunggah seperti foto menu atau konten-konten yang durasinya pendek seperti proses memasak atau storytelling. Kemudian ada YouTube yang akan kami gunakan sebagai media untuk mengunggah konten yang isinya hampir sama seperti Instagram tapi versi panjangnya. Contohnya seperti konten vlog dan lain sebagainya. Kemudian ada TikTok yang saat ini sedang menjadi aplikasi yang banyak digandrungi para audiens. Nah, untuk TikTok ini kami mencoba untuk
mengunggah konten-konten yang sifatnya menghibur ataupun mengedukasi audiens agar memiliki interest tentang UMKM kami, yaitu soto. Kemudian ada Google Maps yang apabila teroptimisasi dengan baik, maka akan mudah untuk ditemukan orang-orang yang sedang mencari. Misal contohnya saya yang sedang mencari sebuah makan untuk sarapan. Makanan sarapan terdekat. Kemudian apabila Google Maps UMKM ini memiliki traffic yang tinggi atau yang positif, maka akan gampang untuk ditemukan seseorang yang mencari tadi. Kemudian ada blog atau artikel. Nah, ini kami ingin mengulangi materi kami semester 2, yaitu apa ya namanya? Adalah kami akan menuliskan sebuah artikel seperti di Kompasiana, teman-teman. Kemudian ada kolaborasi dengan influencer atau tokoh publik. Nah, ini mungkin agak sulit untuk kami lakukan karena yaitu tadi contohnya seperti Semlidut atau Ultraman Gemoy, teman-teman. Begitu. Kemudian strategi kampanye iklan. Untuk kampanye iklan sendiri kami lebih condong untuk memakai konsep rasa kangen. Nah, dalam rasa kangen ini kami menghadirkan tema semangkuk soto yang mengantarkan pulang. Nah, jadi seorang perantau yang berada di Jogja, perantau tersebut yang berasal dari Jakarta atau ibu kota yang lama, teman-teman, dari Betawi lah. Kemudian kami ingin menyampaikan kampanye tersebut seperti soto itu menjadi obat kangen bagi para perantau yang sedang merindukan kampung halamannya. Contohnya seperti konten storytelling. Seorang mahasiswa perantau di Jogja merasa rindu suasana rumah dan masakan ibunya, terus tidak sengaja menemukan sebuah warung soto Betawi. Kemudian mencoba sotonya dan dari soto tersebut rasa kangennya dapat terobati. Begitu, teman-teman. Baik, dari kesimpulan yang telah kami presentasikan bahwasanya soto Betawi ini memiliki potensi yang sangat besar di khususnya kota Yogyakarta ini, karena soto Betawi adalah soto yang benar-benar autentik, menggunakan santan dan merupakan kuliner legendaris dari Betawi itu sendiri gitu. Nah, dengan konsep soto Betawi ini itu akan membawa rasa cerita nostalgia tentang kampung halaman yang mungkin orang itu merantau dari Jakarta ke Yogyakarta yang ingin merasakan soto Betawi itu kembali dan yang ingin merasakan rasa baru dari soto yang menggunakan santan, yang menggunakan kuah yang gurih, menggunakan paduan daging, tomat dan sebagainya dan emping gitu. Dan dengan kita menggunakan pendekatan promosi digital, menggunakan strategi promosi yang sederhana namun efektif. Nah, soto Betawi Bajasiem ini dapat menjangkau lebih banyak konsumen, terutama dari perantau, mahasiswa, karyawan kantor, bahkan pelajar dan semua umur, karena memang soto Betawi ini bukan cuma makanan yang bisa dimakan oleh orang-orang dewasa saja, bahkan ini makanan yang bisa tergolong makanan sehat karena dalam kandungan itu sendiri menyehatkan, dari paduan santannya, dari kaldu sapi, dari daging sapinya itu sendiri, dari tomat, sayur-sayuran dan lain-lainnya, sehingga dengan kampanye kita yaitu semangkok soto yang mengantarkan pulang, kami berharap soto Betawi Bajasiem ini bisa tumbuh sebagai UMKM yang kuat dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.